ilamu anna yawmakum hada yawmu idil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawmu ahallallahu lakum fi it'am wa harrama alaikumus syam idza sahidal khatibu alam mimbar ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wanzurhum ala mu'anniddin rahmiutim lana minka bil khair ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wastajibu li wa nu'minu bil'alakum yarsudun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya hadirin rahimakumullah, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan dan setelah melaksanakan takbir sebagai pengagungan asma Allah Subhanahu wa taala serta ibadah zakat fitrah yang kita laksanakan terakhir tadi malam, maka kita semua hari ini berharap dapat menyempurnakan ibadah dengan berhari raya Idul Fitri. Semoga apa yang menjadi ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan semoga diterima oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan nantinya
setelah bulan-bulan yang akan datang kita bisa mempertahankan apa yang menjadi ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan menjadi ajang ibadah untuk amal ibadah kita, dan marilah kita mempertahankan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bulan-bulan yang akan datang. Esensi dari Idul Fitri di dalam bulan Syawal ini adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan kita kepada sesama manusia. Otomatis setiap pergaulan kita, setiap tingkah laku kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Marilah kita manfaatkan momen-momen di dalam bulan Syawal ini untuk saling memaafkan dan minta maaf kepada sesama manusia, dan untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima apa yang kita lakukan selama kita berbuat dalam pergaulan kita sehari-hari. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan menciptakan pribadi yang takwa, sementara sifat pemaaf mendekatkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah di dalam bulan puasa itu membentuk kepribadian kita, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan beda dengan sifat pemaaf mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 237, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'fu aqrabu littaqwa wa la tasmu fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan permaafan kamu itu lebih dekat pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau lupa keutamaan antara kalian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui serta apa yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minina rahimakumullah. Dengan demikian, kesempurnaan fitrah yang kita harapkan ini adalah dengan saling memberikan maaf antar sesama. Sebesar apapun dosa kita, penghapusan dosa kepada Allah itu jauh lebih mudah daripada dosa kepada manusia. Hal ini karena manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak berbuat baik akibat nafsunya. Otomatis setiap tingkah laku kita, setiap apa yang kita lakukan, insya Allah kita tidak luput dari kesalahan dan lupa. Dan marilah kita manfaatkan momentum-momentum di dalam bulan Syawal ini, yaitu kembali kepada fitrah kita, yaitu membentuk kemenangan pada diri kita dan mensucikan hati kita, menjernihkan pikiran kita untuk kembali kepada kesucian fitrah sebagai manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penghapusan dosa kepada Allah sekali lagi lebih mudah daripada minta maaf kepada manusia. Dan marilah kita, ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minina rahimakumullah, kita saling lapang dada untuk memberi maaf kepada sesama dalam kehidupan rumah tangga. Insyaallah apa yang kita lakukan pasti tidak selama baik-baik saja, pasti ada dinamika dalam interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga kita. Yaitu yang pertama, bisa jadi kita kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Contoh, ada kenakalan anak yang tidak mematuhi orang tua, dan begitu sebaliknya ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya, dan anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tua. Dan ada pula istri yang tidak taat dan berkata kasar pada suami, dan begitu sebaliknya ada juga suami yang tidak memenuhi tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Contoh yang terakhir, anak istri yang merasa kurang diperhatikan, ada suami yang merasa kerjanya kurang dihargai, dan masalah-masalah yang lain yang
Jika kita dikelola secara baik bisa menimbulkan masalah-masalah dan dosa. Dan untuk itulah marilah manfaatkan momentum di dalam bulan Syawal ini untuk saling memaafkan, khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita, yang terpenting kepada orang tua kita. Sebelum kita minta maaf kepada orang lain, marilah kita sungkem kepada kedua orang tua kita, mengakui kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat kepada orang tua kita. Walaupun perbuatan kita di hadapan orang tua merasa kita benar dan orang tua disalahkan, marilah kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada, khususnya kepada kedua orang tua dan keluarga-keluarga kita. Dan marilah kita membuka pintu maaf kepada sesama antar manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri sangat ditunggu oleh muslim di seluruh dunia. Tadi malam kita sudah mengundangkan takbir, tahmid dan tahlil. Seraya kita mengadakan kemenangan kita, dan selama perbuatan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah salah satu penggemblengan kepribadian diri kita untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya Idul Fitri ini itu adalah mari kita manfaatkan untuk saling bersilaturahim, meneguhkan hubungan kekerabatan, salah satu instrumen yang sangat penting dalam hubungan antara sesama manusia. Marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia walaupun sedikit apapun yang kita berbuat, dan marilah kita berbuat baik, sekali lagi berbuat baik kepada manusia kalau tidak bisa berbuat baik manusia, dan janganlah kita membuat kerusakan-kerusakan di dalam lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uhibbu wa yusaddu lahu fi rizqi wa yusalu min asaru falyusillu rahmah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya ditambah, maka hendaklah ia bersilaturahim, menyambung tali kekerabatan sesama antar manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyiarkan agama atau menyiarkan syariat Islam. Beliau tidak semudah apa yang dibayangkan, begitu banyak ganjalan atau rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disakiti, difitnah, diadu domba, dan begitu indahnya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk memaafkan siapapun yang menyakiti beliau. Dan kita sebagai umatnya, marilah kita membentuk, meniru suri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu maaf kepada sesama manusia. Apapun dosa-dosa yang dilakukan pertama sesama manusia tersebut, marilah kita maafkan. Dan yang terpenting, marilah kita minta maaf kepada apa yang kita perbuat sesama manusia. Silaturahim hakikatnya adalah menyambung tali persaudaraan terhadap saudara. Yang memutusnya silaturahim tidak mesti harus bertemu secara fisik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa memanfaatkan media digital untuk mempererat persaudaraan dan silaturahim. Untuk itulah di zaman yang sangat modern ini kita bersilaturahim walaupun jarak kita jauh. Kita ada media sosial yang kita gunakan untuk bersilaturahim kepada antar sesama ataupun kerabat yang jauh. Untuk itulah marilah kita manfaatkan sekali lagi momentum di dalam bulan Syawal ini untuk saling maaf dan memaafkan, dan agar kita dijadikan oleh Allah yaitu sebagai manusia yang fitrah, suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir, dan tidak ada dosa apapun di dalam hati kita. Dan yang terpenting, marilah kita pertahankan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan di dalam bulan-bulan yang akan datang, dan janganlah kita mengotori diri kita, mengotori hati kita, dan sucikanlah hati kita untuk perbuatan, ucapan, tingkah laku kita, untuk membersihkan hati kita agar kita dijadikan oleh Allah sebagai umat
ataupun manusia yang suci dan fitrah dari dosa apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah. Permasalahan di dunia yang kita alami hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kesabaran dan juga komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah di dalam surat At-Taghabun yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai manusia wajib melakukan ikhtiar dan berdoa untuk merubah apa yang menjadi nasib kita di dalam kehidupan kita untuk lebih baik, dan kita wajib menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor dan perbuatan yang jelek untuk mengotori hati kita. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk berbuat baik dan saling bersilaturahim antar sesama muslim, karena muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Untuk itulah marilah kita berteguh dalam hati kita untuk saling memaafkan. Momentum-momentum pada saat ini, bulan Syawal ini, marilah kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Sekali lagi, untuk saling maaf dan memaafkan antar sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, untuk di akhir khutbah ini perlu kita sejenak merefleksikan diri. Sudahkah kita siap untuk senantiasa mengakui kesalahan dan terbuka untuk meminta maaf dan memberi maaf, sekalipun tidak diminta? Sudahkah kita berinisiasi untuk menjalankan tali kekerabatan sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti dan memutuskan kekerabatan kita itu? Sudahkah kita berkontribusi secara aktif dalam menjaga kekerabatan atau bersilaturahim antar sesama manusia? Dan marilah kita berintrospeksi diri untuk menjaga hati kita, menjernihkan pikiran kita, biar tidak ada rasa kotor di dalam pikiran dan hati kita. Dan marilah kita jaga sekali lagi momentum-momentum dalam bulan Syawal ini untuk saling maaf dan memaafkan sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Kita wajib untuk memaafkan antar sesama, khususnya bagi orang-orang muslim saudara kita. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sedikit apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nantinya kita saling memaafkan dan saling bersilaturahim antar kerabat, antar tetangga, dan antar sesama manusia untuk saling minta maaf dan memaafkan agar hati kita bersih dan tidak ada kotor apapun. Karena tadi malam diakhiri dengan zakat fitrah, itu ada membersihkan diri kita selama kita dalam bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. جعل الله من العائدين والفائزين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.